Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita sekalian yang akan mengikuti ibadah dalam persekutuan ibadah di minggu ini, tanggal 17 Mei 2020. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak anggota jemaat untuk dipersilahkan berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Kita mulai ibadah kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Mari bersama kita angkat pujian dari dalam
NKB nomor 5 kita nyanyikan ayat pertama dan kedua. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dalam surat Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Kita sambut nas pembimbing dengan menyanyikan NKB nomor 7, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik itu terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga mohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami benci,
dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan memperbarui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita sambut berita anugerah dalam pujian NKB nomor 17 ayat yang pertama dan ketiga. Agunglah kasih Allahku. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Untuk itu saya jemput jemaat, kita berdiri, kita menerima hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut hukum Tuhan dengan menyanyikan NKB 191 ayatnya yang kedua dan ketiga, dalam Roh Yesus Kristus. Biar
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu akan kami renungkan dan menjadi berkat buat kami semua. Siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-34. Dari Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-34 di bawah judul Paulus di Athena. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi samaan kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia
bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat kekasih Tuhan, minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam tuntunan tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Jemaat kekasih Tuhan, tidak terasa kita sudah 2 bulan ibadah di rumah. Dan puji Tuhan, kita terus dipeliharakan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, jauh sebelum kekristenan masuk di Indonesia, sesungguhnya suku-suku di Indonesia juga sudah punya agama suku dan menyebut yang ilahi, yang maha kuasa itu dengan nama-nama agama suku mereka. Katakanlah misalnya orang Toraja menyebutnya Puang Matua. Orang Mamasa menyebutnya Dewata. Agak mirip-mirip dengan orang Batak yang menyebutnya Debata. Mudah-mudahan tidak salah ucap ya, nanti Pak Ambarita yang luruskan ya. Orang Sumba katakan Marapu, orang Maluku sebutkan Tete Manis dan seterusnya. Dan ketika kekristenan masuk ke Indonesia, para pekabar Injil mengambil nama ini untuk menyebut nama Tuhan. Karena itu di Toraja tetap menyebut Tuhan Allah itu Puang Matua. Di Mamasa tetap menyebut Dewata. Di Sumba menyebut Marapu dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya Paulus dalam pembacaan kita ini jauh sebelumnya sudah menggunakan metode ini, gagasan ini di dalam mengawali pemberitaan firman. Paulus melakukan itu di Athena. Ketika Paulus berjalan-jalan di kota Athena, dia melihat di sebuah mezbah ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan rupanya orang-orang di Athena tekun beribadah kepada dewa-dewa, sosok yang mereka tidak kenal. Dan disinilah Paulus memulai pemberitaan Injilnya di Athena. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari coba kita perhatikan bagaimana Paulus mengabarkan Injil di Athena
yang saya sebutkan sebagai cara pemberitaan Injil yang sangat kontekstual, pemberitaan Injil yang sangat bermartabat. Dimulai ialah ketika Paulus berada di Athena, dia melakukan survei, dia melakukan observasi, dia mengamat-amati kehidupan orang di Athena dan kemudian dia menjumpai begitu banyak penyembahan-penyembahan di Athena, di kuil-kuil, di mesbah-mesbah, yang kemudian salah satunya dia sebutkan sebagai Allah yang tidak mereka kenal. Ketika Paulus menemukan ini, sesungguhnya Paulus sedih. Tetapi yang menarik bahwa dalam kesedihan Paulus melihat cara beribadah, kesedihan Paulus melihat bagaimana orang Athena yang beribadah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Paulus tidak konfrontatif. Paulus tidak serta-merta menyalahkan mereka. Tetapi Paulus berdialog. Paulus mengajak berkomunikasi. Paulus mengajak berdiskusi. Kepada orang-orang beragama Yahudi, Paulus melakukannya di sinagoge. Kepada orang-orang yang tidak beragama Yahudi, Paulus melakukannya di pasar, di tempat keramaian. Kepada orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang filosof, Paulus mengajaknya untuk berdiskusi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini hal yang menarik bahwa memberitakan, memproklamasikan tentang Allah yang hidup tidak harus dimulai dengan pertentangan. Memberitakan tentang Allah tidak harus menyakiti orang lain. Tidak harus menista orang lain, menista agama lain. Paulus berdialog, Paulus berkomunikasi, Paulus membangun kepercayaan. Yang ini saya sebutkan sebagai penginjilan yang bermartabat. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus dengan berdialog, berdiskusi, masuk ke tengah-tengah mereka, disambut baik oleh mereka. Bahkan kemudian dikatakan dalam pembacaan kita, Paulus diajak untuk berbicara di Areopagus. Sebuah tempat di mana para filosof, para orang-orang pintar menyampaikan orasinya, menyampaikan pandangannya, ajarannya, terutama tentang hal-hal yang baru. Dan Paulus diperkenankan untuk menyampaikan itu di Areopagus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Paulus diberikan kesempatan oleh orang Athena untuk menyampaikan ajaran yang ia pahami, agama yang ia pahami, disinilah kemudian Paulus memulai pemberitaan Injilnya. Bapak Ibu yang kekasih, di awal khotbahnya, Paulus memuji orang Athena yang begitu antusias, begitu bergairah, begitu bersemangat untuk beribadah. Semangat keberagamaannya, semangat ibadahnya itu Paulus apresiasi. Sekalipun mereka menyembah Allah yang mereka tidak kenal, tetapi mereka antusias, mereka bersemangat, mereka bergairah. Dan di sini kemudian Paulus masuk. Paulus mau memperkenalkan bahwa ketika semangat, ketika kegairahan, ketika antusias orang Athena mau beribadah kepada Allah yang mereka tidak kenal, Paulus katakan ini, saya punya Allah yang saya kenal karena Allah yang saya sembah telah memperkenalkan dirinya kepadaku. Kalau orang Athena menyembah Allah yang mereka tidak kenal, Paulus datang memberikan ajaran agama bahwa ia menyembah Allah yang ia kenal, sebab Allah yang ia kenal telah memperkenalkan dirinya
kepada Paulus. Siapa dia? Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya kepada Paulus? Paulus mengatakan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang mencipta dan memelihara. Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan Allah yang ia sembah adalah Allah yang pencipta dan pemelihara, maka pandangan ini masih sama dengan pandangan orang-orang Athena, orang-orang Yunani. Sebab filosof-filosof Yunani juga memahami bahwa Allah, sekalipun Allah yang tidak mereka kenal, Allah yang mereka sembah itu juga adalah Allah pencipta dan pemelihara. Dan karena itu Paulus mau menjelaskan tentang Allah yang ia kenal, yang adalah pencipta dan pemelihara. Saya mulai yang pertama. Allah yang adalah pencipta, dan karena itu bagi Paulus, kalau Allah adalah pencipta, maka seharusnya Allah itulah yang disembah, bukan ciptaan. Kalau Allah adalah pencipta, maka yang kita harus sembah ialah Allah pencipta, bukan ciptaan. Jangan kita menyembah patung, jangan kita menyembah pohon, jangan kita menyembah batu yang adalah ciptaan Tuhan. Ini menarik. Kalau Allah adalah pencipta, maka yang kita sembah bukan ciptaan, bukan patung, bukan pohon, bukan arwah, bukan batu, dan seterusnya. Yang kedua, kalau Allah adalah pemelihara, maka itu berarti bahwa manusia harus bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada ciptaan. Kalau Allah adalah pemelihara, maka jangan menggantungkan hidup kita kepada ciptaan-ciptaan. Jangan menggantungkan hidup kita kepada kepintaran. Jangan menggantungkan hidup kita kepada harta, kepada materi, kepada benda-benda seperti batu, kuil, dan seterusnya. Gantungkanlah kehidupan kita kepada Allah Sang Pemelihara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lalu kalau begitu, apakah Allah yang disembah oleh Paulus sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Athena, sekalipun orang-orang Athena tidak mengenal Allah itu? Paulus sesungguhnya dengan tegas mengatakan tidak. Perbedaannya di mana? Saudara-saudara, Allah yang Paulus sembah datang memperkenalkan dirinya kepada Paulus di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena manusia tidak mungkin mengenal Allah. Kepintaran, pengetahuan, kekayaan, jabatan, status apapun pada diri manusia, termasuk yang dimiliki oleh orang-orang di Athena, tidak mampu untuk mengenal Allah. Siapakah manusia sehingga mampu mengenal Allah? Yang bisa ialah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Allah tidak sekedar memperkenalkan dirinya. Lebih daripada itu, yang menarik kemudian kita katakan, kita baca bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu sekaligus menempatkan manusia sebagai sahabat. Bahkan lebih daripada itu, Allah menempatkan manusia sebagai anak-anaknya.
Di dalam Yesus Kristus Allah yang memperkenalkan dirinya, melayakkan kita menyapa ya Abba, ya Bapa. Allah yang memperkenalkan dirinya dalam Yesus Kristus tidak sekedar Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau, tidak. Dia adalah Allah yang dekat, bersama-sama dengan kita. Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Dan melayakkan kita untuk menyapanya Bapa kami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus kemudian melanjutkan bahwa sesungguhnya ketika orang Athena menyembah ciptaan, ketika orang Athena menyembah ciptaan-ciptaan batu, kuil, dan seterusnya, sesungguhnya di saat itulah orang Athena bersalah. Orang Athena berdosa. Dan kalau bersalah, kalau berdosa, sesungguhnya manusia berada pada hukuman Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah yang datang memperkenalkan dirinya, sekaligus mengampuni, sekaligus menebus, sekaligus menyelamatkan manusia melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Nah, persoalannya sayangnya di sini Bapak Ibu, disinilah problemnya orang Athena. Baik yang beragama Yahudi, latar belakang Yahudi maupun latar belakang Yunani. Sebab mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan. Orang-orang Yahudi Saduki tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Para filosof mengatakan bahwa hanya yang ilahi yang baka. Tetapi manusia itu adalah fana, tidak mungkin dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya ketika Paulus menyampaikan tentang kebangkitan di dalam Yesus Kristus sebagai suatu proses penebusan dan penyelamatan, mereka kemudian pro dan kontra. Ada yang begitu keras menentang, tetapi tidak sedikit yang percaya. Disebutkan dalam pembacaan kita tadi, ada yang bernama Dionysius, ada Damaris, dan beberapa orang yang percaya kepada ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam pekabaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Athena, dalam cara Paulus memproklamasikan Allah kepada bangsa lain di Athena, poin yang kita dapatkan yang pertama ialah bahwa kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yang pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur berada pada jalan yang benar. Yang kedua, karena itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal karena memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menyapanya sebagai Bapa. Dia menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dia menjadi bahagian dalam keluarga kita. Dia menjadi bahagian dalam jemaat kita. Yang ketiga ialah bahwa jangan pernah menyembah buatan manusia. Karena itu bukanlah Allah. Tentu buatan manusia bukan sekedar patung, batu, pohon, tetapi juga hal-hal yang lain, harta, materi, pengetahuan, jabatan, kedudukan, status sosial, dan seterusnya. Jangan memperhambakan diri kepada hal-hal tersebut. Sembahlah Allah yang kita kenal, yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara-saudara, jika hari ini kita dapat mengenal, menyembah, dan membangun relasi dengan Allah dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur
Sebab kita tidak menyembah pribadi yang tidak kita kenal, tetapi kita menyembah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Mari sembah Yesus yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Hadir dalam keluarga kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sambut renungan firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian NKB 87 ayat pertama dan kedua, Junjungan yang Kupilih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada segala waktu dan tempat, saya menjemput anggota jemaat untuk dipersilahkan berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel secara bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga
sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 14a dan ayat 23a. Firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu. Karena kami sadar bahwa apa yang ada pada diri kami berasal dari Engkau juga. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlukan jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Amin. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu yang kudus, dan lengkapilah aku Bapa dengan roh dan hikmat-Mu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan kasih-Mu, oh Tuhan.
ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini, izinkan kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai pada detik ini. Kami juga bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah seluruh umat-Mu di gereja Pokla Hairoi ini, para pekerja, koster, tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk. Mampukanlah anak-anak Tuhan dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun kami percaya Engkau akan membantu mereka dalam tugas pelayanannya. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kepada mereka yang dirawat di rumah sakit oleh karena penyakit COVID-19, para perawat, Tuhan sertailah mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan teguhkanlah iman mereka sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta Martinus Palebangi, tetap hiburkan dan kuatkan mereka di dalam pergumulan duka cita yang mereka baru saja hadapi. Dengan kerendahan hati kami memohon, semoga orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pimpinan umat-Mu semakin menyadari pentingnya rasa persatuan. Semoga persatuan umat Kristen bisa menjadi sumber perdamaian serta bisa menyebarkan kasih yang diteladani dari Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia dalam kata dan tindakan. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Semoga kami dapat tinggal bersama sebagai satu saudara yang bisa saling mengerti, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain. Kami memohon semoga seluruh warga masyarakat berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Ya Tuhan, Engkau memberkati tugas pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain-lain, bahkan anak-anak-Mu yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, agar berkat-Mu mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini dalam kesesakan kami memohon kepadamu, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di dunia, di Indonesia, di Makassar, sudah banyak yang menjadi korban virus ini. Kami mohon sembuhkanlah anak-anak-Mu, luputkanlah mereka dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berjerih upaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, kasihanilah mereka. Lepaskanlah kami dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami kembali boleh dipulihkan. Bapa di dalam surga, inilah doa yang kami sampaikan, sempurnakanlah kiranya dan terimalah kami. Karena doa ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami,
yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri, bersama-sama kita angkat pujian dari NKB 196 ayat pertama dan kedua, Ku beroleh berkat. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan sebagai sulu dan pedoman dalam hidupmu. Sebab bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 205 ayat 1 dan 3, Dalam Dunia Yang Gelap.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.